Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa ma'al tifatin fihima hatta yara khaddahul aymana fil ula wal aysara fi thaniyati hatta yura khadduhul aymanu fil ula wal aysaru fi thaniyati. Wa ma'al tifatin, dan disertai menengok, fihima pada kedua salam tersebut, sehingga terlihat pipinya dia yang kanan pada salam yang pertama dan terlihat pipinya dia yang kiri pada salam yang kedua. Tambihun, adapun ini yaitu peringatan. Yusannu likullin minal imami wal ma'mumi wal munfaridi an yanwiyas salama ala man iltafatahu wa ilaihi mimman an yaminihi bit taslimatil ula wa an yasarihi bit taslimatis tsaniyati min malaikatin wa mu'minai insin wa jinnin. Disunatkan bagi tiap-tiap satu daripada imam dan makmum dan orang yang sholat sendirian, oleh bawa niat ia akan mengucap salam atas orang yang menoleh ia kepadanya daripada orang-orang yang ada di sebelah kanannya dia dengan salam yang pertama, dan wa an yasarihi, dan dengan orang yang ada di sebelah kiri dia bitaslimati tsaniyati, dengan salam yang kedua, min malaikatin, daripada malaikat, wa mu'minai insin wa jinnin, dan wa mu'mini insin wa jinnin, dan orang-orang mukmin daripada manusia, wa jinnin, dan jin. Wa bi ayatihi ma syaa ala man khalfahu wa amamahu, dan dengan mana dari dua salam itu ia menghendakinya atas orang yang di belakangnya dan orang yang di depannya. Wa bil ula afdalu, dan dengan salam yang pertama yaitu lebih afdal. Walil ma'mumi an yanwiya radda 'alal imami bi ayyi salamaihi syaa in kana khalfahu wa bisaniyati in kana an yaminihi wa bil ula in kana an yasarihi. Dan disunatkan bagi makmum oleh bahwa niat ia akan menjawab salam atas imam dengan mana dari dua salamnya makmum yang ia kehendaki jika ada si makmum yaitu di belakang imam, dan dengan salam yang kedua jika ada oleh makmum yaitu di sebelah kanan imam, wabil ula, dan dengan salam pertama in kana an yasarihi, jika ada oleh makmum yaitu di sebelah kiri imam. Wa yusannu an yanwiya ba'dul ma'mumina ar-radda ala ba'din, dan disunatkan bahwa niat
oleh sebagian makmum akan menjawab atas sebagian yang lain. Fayanwihi man ala yaminil musallimi bitaslimati saniyati wa man ala yasarihi bil ula wa man khalfahu wa amamahu bi ayyatihi ma syaa wa bil ula aula. Maka niat oleh ba'dul makmum hu akan menjawab salam pada orang yang ada di sebelah kanannya, orang yang mengucapkan salam. Fayanwihi man ala yaminil musallimi bitaslimati saniyati, maka niat akan menjawab salam oleh orang yang ada di sebelah kanan orang yang mengucap salam dengan salam yang pertama, dan oleh orang yang ada di sebelah kirinya yang mengucap salam dengan salam yang pertama. Wa man khalfahu, dan orang yang ada di belakangnya dan di depannya dengan mana dari dua salam ia menghendakinya. Wa bil ula, dan dengan salam pertama, aula, yaitu lebih utama. Furu'un, adapun ini yaitu beberapa cabang masalah. Yusannu niyatul khuruji minas salati bitaslimatil ula, disunatkan niat keluar dari solat dengan salam yang pertama. Khurujan minal khilafi fi wujubiha, karena keluar dari perbedaan pendapat tentang wajibnya niat keluar dari solat. Wa an yudrijas salama, dan disunatkan bahwa mencepatkan ia akan salam. Wa an yabtadi'a mustaqbilan biwajihil kiblata, dan bahwa memulai ia padahal menghadap dengan wajahnya ke kiblat. Wa an yunhiyahu ma'a tamamil iltifat, dan bahwa menyudahkan ia akan menengoknya, akan salam tu serta sempurnanya menengok. Wa an yusallimal ma'mumu ba'da taslimatayil imam, dan disunatkan bahwa mengucap salam oleh makmum sesudah dua kali salamnya imam. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kita masih membahas tentang sunnah-sunnah ketika salam sebagai rangkaian penjabaran rukun solat yang ke-13, mengucap salam yang pertama. Pertemuan yang lalu dijelaskan sunnah salam yang pertama adalah salam yang kedua, yakni salamnya dua kali. Itu sunnat yang lalu tuh. Kedua ditambah wa barakatuh, jangan assalamualaikum doang, tapi ditambah barakatuh, ditambah wa rahmatullah. Kedua ditambah wa rahmatullah, assalamualaikum wa rahmatullah, assalamualaikum wa rahmatullah. Kecuali pada solat jenazah ditambah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarinnya begitu. Yang ketiga, saudara, sunnah salam itu yang nomor 3 adalah iltifat, yakni nengok, menoleh, baik pada salam pertama maupun pada salam yang kedua. Hanya pada salam yang pertama nengoknya ke kanan, kalau salam kedua nengoknya ke kiri. Enggak nengok, enggak apa-apa, hanya kehilangan fadilah daripada aturan-aturan solat ini.
Nengoknya bagaimana? Sekedar asal doang kesunatan, yang penting iltifat, nengok dikit aja jadi. Tapi agar supaya sempurna, sampai pipi kita kelihatan orang di samping kanan maupun di samping kiri. Ketika pipi kita kelihatan, nengok benar-benar ini kan kelihatan sama orang sono. Begitu. Adapun kelihatan oleh diri kita itu enggak menjadi syarat. Jadi yang penting nengok orang bisa lihat pipi kita, baik ke kanan maupun ke kiri. Itu hukumnya adalah sunnah kayak begitu, sunnah. Jadi pada salam pertama, sehingga terlihat pipinya yang kanan, pada salam kedua terlihatlah pipinya yang kiri. Dari mana dalilnya bahwa menengok ini sampai terlihat pipi itu sunat adanya? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, di dalam Sunan Abu Dawudnya, juga Imam Tirmidzi di dalam Sunan Tirmidzi-nya meriwayatkan hadis dari sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi assalamu alaikum wa rahmatullah, wa an yasarihi assalamu alaikum wa rahmatullah, hatta yura bayadu khaddihi min hahuna wa min hahuna. Kata Imam Ibnu Mas'ud, adalah karena itu adalah tadullu alal muwadzabah, selalu begitu. Selalu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam ke kanan, assalamualaikum warahmatullah, ke kanan. Ke kiri nengok lagi, assalamualaikum warahmatullah, sampai terlihat putihnya pipinya Nabi dari sini maupun dari sini. Begitu. Jadi tuh begitu nengok, jangan pelit nengoknya. Tuh, assalamualaikum, assalamualaikum, pelit banget. Ya, nengok gitu. Yang nengok ini wajah, bukan dada. Dada tetap, kalau dada nengok bahaya, sebab syarat sholat kudu ngadep kiblat dengan dada. Jadi yang nengok itu wajah. Saya nggak bisa tengok-tengok belajar sama Tinatun. Nengok deh. Nengoknya di mana? Di kum. Assalamu, mu'to masih ngadep. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Begitu. Nengoknya di kum. Gitu. Seperti dalam Busyrul Karim. Tuh. Begitu saudara. Sunat tuh. Nengok. Bahkan ada ulama mensunatkan membaca habis kum tuh di saktahnya itu, karena sunat kanan ke kiri ini pakai diemnya itu pakai apa? Pakai doa gitu. Aneh itu di Busyrul Karim tuh Imam Ba'sin tuh, assalamualaikum warahmatullah
Allahumma inni as'alukan najata minan nar. Assalamualaikum warahmatullahi wa as'alukal fauza bil jannah. Ada. Anda heran bila nanti ada yang ngajarin kayak begitu, emang ada kitabnya. Begitu. Minta faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Begitu. Ada itu. Begitu. 3, 4 tambihun bahasa Fathul Main. Ini adalah satu peringatan. Saking ditekan banyak orang yang lupa sehingga perlu ditanbih oleh Fathul Main. Intinya sunnah salam yang keempat adalah niatus salam. Kudu niat salam ini untuk siapa? Salam ini untuk siapa? Ente selamat, entenya siapa? Kan assalamualaikum kesejahteraan untuk Anda. Andanya siapa? Ini nih kudu diniatin andanya nih. Biar nggak bengong, kamunya ini siapa? Dari uraian panjang Fathul Muin kita singkat. Niat salam ini, saudara, orang yang sholat ada 3. Bisa saja imam, bisa saja makmum, bisa saja orang yang sholat sendirian. Kan 3. Bisa imam, bisa makmum, bisa saja sholat sendirian. Di samping itu, salam ini 2 kali. Kalau jadi imam yang pertama untuk siapa, yang kedua untuk siapa. Kalau dia jadi makmum, yang pertama untuk siapa, yang kedua untuk siapa. Kalau sholat sendiri demikian, yang pertama untuk siapa, yang kedua untuk siapa. Diniatin tuh, saya salam nih untuk siapa. Saudara, dalam sholat kita harus pahami, orang di sekeliling kita ini banyak dalam sholat. Dari keseluruhannya tentu ada malaikat raqib atid, benar nggak, yang nyatet amal kita. Kan itu malaikat. Kita ibadah dia catat, kita ngaji dicatat, ngajinya nyender ngantuk dicatat. Itu gitu. Ada catatannya. Ada juga manusia, itu kelihatan, kawan-kawan kita. Ada juga jin, biar kita nggak lihat. Tentu jin itu ada, jin Islam tentu. Begitu, di setiap tempat ya jin ya ada, begitu, jin. Tapi kalau buat ngecek jin, saudara merem aja matanya, baca bismillah, pegang baju ampe bawah, berasa rada kasar-kasar, merek Lea itu jin. Kalau begitu, merek apa? Lea itu, begitu. Gitu. Salat, saudara, kalaulah kita jadi imam, ini yusannu likulin minal imami wal ma'mu wal munfaridi. Saya mau pisah-pisah satu-satu. Kalaulah kita jadi imam, maka niat salamnya itu tergantung. Sebab imam ada 2 salam. Salam yang pertama dan salam yang kedua.
Begitu. Yang dua-dua salamnya itu si imam kudu kenceng. Dua-duanya dijelaskan dalam Busyrul Karim juga. Jahar wa an yajhara al-imamu bitaslimataini. Dijaharkan sunat dua-duanya. Jangan yang pertama doang. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi makmumnya nungguin, dia imam. Ini kurang ganjarannya. Dua-duanya kencang. Kalau kita jadi imam, karena salam imam itu 2 kali dan dua-duanya kencang, salam yang pertama itu diniatkan oleh imam sunat nih. Untuk siapa sunat? 2. Kalaulah kita jadi imam pada salam yang pertama untuk malaikat. Untuk malaikat. Niatkan kita mengucapkan salam pada malaikat yang nyatetin amal-amal kita. Malaikat hafadzah. 2. Niatkan untuk makmum yang di sebelah kanan. Yang pertama, mengucap salam aman dia. Kalaulah jadi imam pada salam pertama. Nanti ada satu lagi tuh sunat di depan, niat keluar dari sholat. Begitu. Tapi niat keluar dari sholat nanti kita bedah. Kalau mau digabung di sini 3. Jadi imam itu nengok pertama, niat salam kepada malaikat, niat salam kepada makmum, dan niat keluar dari sholat. Itu sunat. Cuma niat keluar nanti kita bedah pada sunat berikutnya tuh. Begitu. Keberapa ini? Ini kita keberapa ini? 4 ya. Nah, kelima nanti. Kelima. Tuh begitu. 3 tuh imam. Niat salam kepada malaikat, niat salam kepada muslim ya, begitu. Dengan makmum, jadi niat salam kepada malaikat, niat salam kepada makmum, begitu. Jin dan manusia tentu. Dan ketiga, niat keluar dari sholat. Itu sunat tuh si imam, kayak begitu. Ketika salam yang kedua, si imam dituntut 2. Yang pertama, salam kepada malaikat yang di kiri dan salam kepada mukmin, yakni makmum dah. Mukmin baik manusia dan jin, yakni kepada makmum dah. 2 tuh. Salam pertama imam tugasnya 3. Yaitu niatnya salam kepada malaikat, kepada makmum, yang bahasa kitab kita tuh min wa mu'mini insin wa jinnin, dan niat keluar dari sholat. Tuh begitu. Salam kedua tugasnya 2, yaitu untuk malaikat dan untuk mukmin, yakni makmum, mukmin manusia dan jin. Salam untuk semua. Yang mukmin. Bila kita jadi makmum, yang kedua, makmum dulu. Karena di sini yusannu likulin minal imami wal makmumi. Kalau kita jadi makmum nih ada 2. Makmum nih, ada makmum sebelah kanan imam, ada makmum sebelah kiri imam. Ini beda-beda niat salamnya nih makmum nih. Bila makmum di sebelah kiri imam, nih ingetin tuh posisi kita. Sholat tuh ada di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Bila lah kita makmum adanya di sebelah kiri imam, maka tugasnya 4 niat salamnya. Kalau di sebelah kiri imam, sebelah kiri imam. Yang pertama,
niat salam kepada para malaikat, yakni malaikat hafadzah. Yang kedua, makmum nih niatnya menjawab salam imam. Yang di kiri, imam kan assalamualaikum, niatin juga menjawab imam tadi tuh. Begitu, assalamualaikum tuh kita niat jawab imam. Jadi yang pertama niat salam kepada malaikat, kedua niat menjawab salam imam, niatin tuh di hati. Ketiga, niat salam kepada makmum. Begitu, niat salam kepada makmum. Yang keempat, niat keluar dari sholat. Niat keluar dari sholat. Makmum sebelah kiri pada salam yang pertama. Makmum yang sebelah kiri pada salam yang kedua niatin dua. Satu, niat salam kepada malaikat dan niat salam kepada makmum yang lain, teman-temannya, yakni mukmin manusia dan jin. Begitu, kepada teman-temannya. Jadi makmum yang sebelah kiri imam pada salam yang pertama tugasnya empat. Pertama niat salam kepada, kedua jawab imam salam imam, ketiga salam kepada makmum, keempat keluar dari sholat. Salam kedua berapa tugasnya? Dua. Pertama salam kepada malaikat dan niatkan salam kepada makmum yang lain. Bila kita posisinya sebagai makmum di sebelah kanan imam, sebelah kanan, maka tugas niatnya tiga. Yang pertama, salam kepada malaikat. Yang kedua, salam kepada makmum yang lain. Ketiga, niat keluar dari sholat dengan salam yang pertama. Dengan salam yang kedua, makmum yang ada di sebelah kanan imam tugasnya tiga lagi. Salam kepada malaikat, salam kepada makmum manusia dan jin, basatul muin, dan menjawab salam imam. Menjawab salam imam, tiga. Menjawab salam imam. Itu makmum. Bila kita sholatnya sendirian, maka salam pertama niatkan salam kepada malaikat, dan kedua keluar dari sholat, niat keluar dari sholat. Kalau sholat sendirian, kalau salam kedua niatkan salam kepada malaikat. Kedua, enggak ada orang, masih enggak ada makmum lagi, enggak ada orang, kepada malaikat. Nah, timbul pertanyaan, kita kalau salam pakai niat begitu-begitu enggak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Ini baru sholat nih. Waduh. Ini salah guru baru ngajarin, gurunya disalahin. Ya Allah, lakan Fathul Muin udah ada sebelum kita lahir, bener nggak? Ajaran dari dulu, bukan baru. Kitanya baru ngaji. Alhamdulillah, kita sempurnakan ke depan. Udah yang kelewat puyeng dipikirinnya, bener nggak? Udah berapa ganjaran tuh yang hilang, sunnah-sunnah yang kita nggak pakai, gitu tuh begitu. Dari mana nih saudara dalilnya? Aturan ini bahasa Fathul Muin itu yang tadi, sunat bagi masing-masing imam, makmum, orang sholat sendiri niatkan salam kepada orang yang dia nengok ke kanan. Yang tadi tuh tergantung imam yang mana, makmum yang di kanan yang mana, makmum yang di kiri yang mana, sholat sendiri bagaimana. Tuh udah tuh begitu. Ke kirinya bagaimana? Tuh begitu. Bila kita ada di tengah ya diniatin aja yang mana aja, salam pertama untuk siapa, termasuk jawab, begitu kata Fathul Muin tuh. Cuman salam yang pertama lebih afdol, itu begitu. Maka dilihat kalau jadi makmum di kanan nggak mungkin salam pertama jawab imam, kan kesono imamnya di sini, tentu salam yang kedua, betul nggak? Begitu. Dari mana nih dalilnya kita disuruh begini nih? Di dalam hadis yang sahih, Imam Abu Dawud meriwayatkan di dalam sunannya, Imam Ibnu Majah juga meriwayatkan dalam sunannya, bahkan Imamul Baihaqi di dalam Sunanul Baihaqi, Ad-Daraqutni juga meriwayatkan di dalam Sunan Ad-Daraqutni. Apa kata Sayyidina Samurah bin Jundub? Amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nusallima ala anfusina wa an yusallima ba'duna ala ba'din. Rasulullah, kata Sayyidina Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala telah menyuruh kepada kita suruhan sunat bahwa kita mengucapkan salam untuk diri dan kita mengucapkan salam sebagian kita makmum untuk sebagian yang lain. Itu begitu. Bahkan dalam riwayat yang lain dijelaskan oleh Sayyidina Samurah, amarona nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an narudda alal imam wa an yusallima ba'duna ala ba'din. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita menjawab salam imam dan kita disuruh saling mengucapkan salam satu dengan yang lainnya. Itu Nabi yang nyuruh. Ada namanya niatus salam. Niat salam nikumnya siapa? Inilah ringkesan dari apa yang kita panjang di dalam Fathul Muin yang kita sudah baca tadi itu, dari mulai Tanbihun sampai wabil ula aula. Jadi ada imam, ada makmum sebelah kiri, ada makmum sebelah kanan, dan ada orang sholat sendiri, masing-masing diatur. Cara niat nih, kita niatin buat teman-teman kita biar pada selamat semuanya. Niatin. Kita nggak niat, kum aja, hati kita nggak nyambung masalahnya. Baca-baca aja. Ente selamat, entenya siapa? Allah. Ini kita niatin, jangan Allah. 4, 5 furu'un. Ini ada beberapa masalah, ada 5. Yang kelima begitu, yusannu niyatul khuruj minas sholat. Kelima, disunatkan
kita niat keluar dari sholat tadi tuh udah kita pasang tadi sambil salam tuh, niat salam malaikat, niat salam ini, niat keluar dari sholat itu sunat. Cuman niat keluar dari sholat ini saudara kudu bareng dengan salam yang pertama. Nih kedudukan niat keluar dari sholat nih. Yang pertama kedudukan hukumnya dulu ya. Apa hukumnya niat keluar dari sholat? Nah ini ulama-ulama kita Syafi'iyah berbeda-beda. Ada ulama yang mengatakan wajib. Ada seperti Imam Ibnu Suraj dan lainnya mengata salam niat keluar dari sholat ini adalah wajib. Kenapa? Karena salam merupakan zikir sholat yang ada di ujung, sebagaimana takbir adalah zikir sholat yang ada di awal. Bila yang awal aja waktu Allahu Akbar kudu ada niat masuk sholat, maka kata Imam Ibnu Suraj dan lainnya, keluar juga kudu ada niat berhenti sholat. Niat keluar tuh niat berhenti. Namun pendapat ini dhaif. Yang mu'tamad tidak wajib niat keluar atau niat berhenti dari sholat ketika salam. Alasannya karena mengkias atas seluruh ibadah-ibadah yang lain juga enggak ada niat-niat, keluar-keluar aja. Begitu, keluar-keluar aja. Karena niat yang di awal itu sudah mencakup seluruh sisi-sisi sholat termasuk salam. Jadi enggak perlu lagi lah niat keluar dari sholat menjadi wajib. Hanya pendapat ini disampaikan oleh banyak tokoh Syafi'i seperti Imam Abu Hamid Al-Isfirayini dan juga mutakhirin Syafi'iyah, sehingga sunat saja. Niat keluar daripada sholat ini sunat. Di mana posisinya? Ini yang repot nih. Niat keluar nih. Sebaiknya yang ini nih bagi kita yang awam nggak usah kita kerjakan. Yang tadi itu niat keluar tuh, niat berhenti tuh, nggak usah. Rada repot. Tapi kalau kita mau latihan pengen ngamalin ini ya bagus. Karena matan takrib itu rukun sholat 18 ditambah niat keluar, itu kita matan takrib. Meski nanti bakal dikoreksi bahwa itu pendapat dhaif dalam madhab begitu. Niat keluar ini posisinya saat salam yang pertama. Saat salam dipasang di hati, ana berhenti dari ana selesai sholat. Begitu berhenti, niat keluar dari sholat saat salam yang pertama itu. Ini kudu bareng pada salam yang pertama itu, bareng. Bagaimana kalau niat duluan belum salam? Aku niat berhenti dari sholat, belum salam yang pertama, batal. Tuh repot tuh yang ini nih, belum kelar kok udah berhenti, batal tuh. Begitu. Tapi kalau udah salam kedua baru niat keluar, enggak perlu. Orang udah dengan salam tuh udah habis. Begitu, enggak dapat fadilah itu, kudu bareng pada salam yang pertama. Kalau lebih dulu batal sholatnya, batal. Kalau belakangan begitu. Kalau belakangan, kalau pakai pendapat yang wajib ya batal. Karena meninggalkan rukun sholat, tapi tidak batal dalam pendapat yang mu'tamad. Singkatnya, niat keluar dari sholat ini perkhilafan dari ulama. Bagi kami ini lebih senang mengajarkan ndak usah bagi kita yang awam. Takut lebih dulu niatnya sebelum salam yang pertama. Kalau lebih dulu sholatnya batal. Kalau udah kelar baru niat berhenti, ya enggak pakai niat juga
udah berhenti begitu, udah berhenti begitu, udah berhenti itu begitu, udah berhenti tuh kayak begitu, udah berhenti. Ini berbicara niatul khuruj daripada sholat, tapi Fathul Main kata sunat karena memang ada ulama yang mengata wajib. Yang keenam, wa an yudrijas salam. Sunat kita salamnya jangan pakai di lagu-lagu panjang banget. Gimana itu orang tuh? Assalamualaikum. Assalamualaikum panjang banget kayak adzan aja. Begitu. Yang banyak orang belakang-belakang tuh suka di speaker tuh, di masjid-masjid dengar tuh salamnya panjang banget. Sunat dicepetin. Salamnya jangan dipanjang-panjangin. Dari mana? Imam Abu Dawud riwayatkan hadis mauquf daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Begitu juga Imam Tirmidzi. Kata Sayyidina Abu Hurairah, hadfus salam sunnah. Dalam tafsir hadisnya, mencepatkan salam itu sunnah hukumnya. Cepat, jangan kayak komat tuh sunatnya kalau adzan sunatnya pelan begitu. Kok ini salam nih yang cepet aja, jangan pakai di lagu-lagu gitu. Sunat salam tuh. Kemudian udah berapa tuh? 7. Sunat memulai salamnya wajahnya menghadap kiblat. Waktu assalamu, pas nengok selesai alaikum, baru warahmatullah. Sunnah. Begitu. Dada tetap ngadap kiblat. Kalau dadanya geser, batal salatnya. Udah berapa tuh? 7. 8. Sunat makmum salamnya nunggu imam beres 2 kali. Imam beres 2 kali salam, makmum kalau imam salam 2 kali, makmum baru salam. Kalau baru sekali aja, ya enggak apa-apa. Begitu, enggak apa-apa. Begitu, boleh saja. Begitu. Tapi luput daripada fadilah aturan-aturan berjamaah yang ada. Bagaimana makmum masbuk? Nunggu beres 2 kali. Yang mau bangun nih makmum masbuk, yang imam salam lalu makmum masbuk sunat jangan bangun dulu sebelum imam 2 kali salam baru dia bangun. Kalau makmum masbuk belum juga salam, imam udah diri, kalau sengaja batal. Begitu kalau sengaja. Bagaimana kalau salamnya makmum ini bareng dengan imam, bareng ini di luar takbiratul ihram, ya hanya sebatas makruh saja. Makruh ngebarengin, ngilangin ganjaran berjamaah, tapi makruh sholatnya tetap sah. Tapi kalau bareng takbiratul ihram itu mah sholatnya batal gitu. Singkatnya, seorang makmum kalau makmumnya dari awal nunggu salam sesudah imam beres 2 kali. Kalau makmumnya masbuk, bangunnya nunggu imam salam 2 kali. Maka si imamnya juga sunat 2 salamnya dibaca jahar, kenceng, keras. Dengan ini selesai datuh sunnah salam. Begitu. Tinggal kita ngomongin
sunnah sesudah beres sholat. Ini sholat belum beres, masih satu lagi nerangin rukunnya, yaitu tartib. Kita harus mengurai tartib dulu, baru ngomongin sunnah sesudah sholat. Segini aja dah, kita nggak mau banyak-banyak. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilakan. Allah a'lam.